Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali tentang elektronika analog. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk menggambarkan kurva karakteristik dari JFET tipe N. Bagaimana cara kita menggambarkan kurva karakteristik JFET tipe N? Mari kita simak bersama-sama bagaimana cara menggambar kurva karakteristik JFET tipe N. Sebagai contoh misalkan, diketahui suatu rangkaian yang menggunakan JFET N channel dengan IDSS sama dengan 10 mA dan V pitch off-nya sama dengan -1 volt. Pertanyaan adalah gambarkan kurva karakteristik dari JFET tersebut. Dari soal diketahui bahwa IDSS adalah 10 mA, V pitch off-nya sama dengan -1 volt dengan VCC yaitu 10 volt yang dihubungkan dengan kaki drain melalui R2 yaitu 1 kilo ohm. Maka kita dapat menggambarkan kurva karakteristik JFET dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu yaitu titik cut off dan saturasi dari JFET tersebut. Untuk titik cut off adalah titik di mana arus dari drain ke source atau IDS ini sama dengan 0. Jadi IDS berharga 0. IDS 0 ini terjadi ketika VGS yaitu tegangan gate source ini sama dengan tegangan V pitch off. Tegangan V pitch off adalah tegangan di mana tegangan VGS yang menyebabkan JFET dalam keadaan cut off atau IDS sama dengan 0. Dari soal ini diketahui bahwa tegangan V pitch off ini berharga -1 volt. Maka VGS sama dengan -1 volt. Dari perhitungan kita ketahui bahwa IDS sama dengan 0, VGS sama dengan -1 volt. Kita akan gambarkan dalam kurva hubungan antara VGS, IDS dan VDS, di mana VGS yaitu berharga V pitch off sama dengan -1, IDS bernilai 0. Maka didapatkan titik cut off yaitu titik di mana VGS sama dengan -1 atau VGS sama dengan V pitch off, arus IDS sama dengan 0. Berikutnya kita akan tentukan yaitu kondisi saturasi. Kondisi saturasi adalah kondisi di mana arus drain ke source ini adalah berharga arus maksimum yaitu berharga IDSS, sehingga nilai IDS adalah 10 mA. Kondisi saturasi di mana IDS sama dengan IDSS itu terjadi ketika tegangan VGS ini sama dengan 0. Dari perhitungan maka didapatkan nilai IDS sama dengan 10 mA, VGS sama dengan 0. Kita transfer ke dalam grafik hubungan antara VGS dan IDS, maka didapatkan titik saturasi di mana titik saturasi yaitu IDS-nya berharga 10 mA, VGS-nya berharga 0. Berikutnya setelah titik saturasi dan cut off ini kita tentukan, selanjutnya kita akan menentukan titik-titik berikutnya berdasarkan sampel tegangan VGS tertentu. Sebagai contoh misalkan kita tentukan tegangan VGS dengan nilai yaitu 0 volt. Sebagaimana kita sampaikan di awal, ketika VGS ini sama dengan 0 volt, maka IDS ini akan berharga IDSS. Kita akan coba masukkan rumus hubungan antara IDS dengan VGS, di mana IDS sama dengan IDSS dikalikan 1 dikurangi VGS per V pitch off dikuadratkan. Maka kita masukkan nilainya, IDSS adalah 10 mA, 1 dikurangi VGS sama dengan 0 volt, dibagi V pitch off sama dengan -1 volt, dikuadratkan, didapatkan hasil yaitu 10 mA, 1 dikurangi 0 dibagi -1 adalah 0 kuadrat, maka IDS sama dengan 10 mA dikalikan 1 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu IDS sama dengan 10 mA dikali 1 sama dengan 10 mA. Ini terbukti berdasarkan rumus hubungan antara IDS dan VGS
ketika VGS sama dengan 0 volt, maka IDS ini berharga IDSS. Selanjutnya kita akan transfer nilai IDS sama dengan 10 mA ke dalam kurva hubungan antara VGS, IDS, dan VDS. Ini adalah kurva hubungan antara IDS dengan VDS di mana VGS berharga 0. Kemudian kita akan masukkan nilai VGS dengan sampel yaitu minus 0,1 volt. Maka berdasarkan rumus hubungan antara IDS dengan VGS didapatkan nilai yaitu IDS sama dengan 10 mA dikalikan 1 dikurangi minus 0,1 yaitu VGS dibagi dengan V bits off yaitu minus 1 volt dikuadratkan, didapatkan nilai IDS sama dengan 10 mA dikali 1 dikurangi 1/10 kuadrat, maka nilai IDS sama dengan 10 mA. 1 dikurangi 1/10 adalah 9/10 kuadrat sama dengan 10 mA dikali 9 kuadrat sama dengan 81. 10 kuadrat adalah 100. Didapatkan hasil IDS sama dengan 8,1 mA. Kemudian kita akan transfer ke dalam kurva hubungan antara VGS, IDS, dan VDS. Didapatkan titik yaitu 8,1. Maka kurva hubungan antara VGS, IDS, dan VDS dapat digambarkan. Berikutnya kita akan masukkan sampel nilai VGS sama dengan minus 0,3 volt. Berdasarkan hubungan antara IDS dan VGS, maka didapatkan nilai IDS adalah 10 mA dikali 1 dikurangi minus 0,3 dibagi minus 1 kuadrat, maka didapatkan hasil yaitu IDS sama dengan 10 mA. 1 dikurangi 3/10 adalah 7/10 kuadrat, maka IDS sama dengan 10 mA. 7 kuadrat sama dengan 49 dibagi dengan 100, didapatkan hasil IDS yaitu 4,9 mA. Kemudian kita transfer ke dalam grafik hubungan antara VGS, IDS, dan VDS di mana IDS adalah 4,9, kemudian VGS sama dengan minus 0,3, maka didapatkan kurva hubungan antara IDS dan VDS di mana VGS sama dengan minus 0,3. Kemudian nilainya ditransfer ke dalam hubungan antara IDS dan VGS, didapatkan titik pertemuan yaitu IDS sama dengan 4,9 dengan VGS adalah minus 0,3. Selanjutnya kita akan ambil sampel ketika VGS sama dengan minus 0,6 volt. Maka berdasarkan rumus hubungan antara IDS dan VGS didapatkan hasil yaitu IDS sama dengan 10 mA dikali 1, VGS adalah minus 0,6 dibagi minus 1 kuadrat, maka hasilnya adalah IDS sama dengan 10 mA dikali 1 dikurangi 6/10 kuadrat, didapatkan hasil IDS sama dengan 10 mA. 1 dikurangi 6/10 adalah 4/10 kuadrat, maka didapatkan hasil IDS sama dengan 10 mA dikali 16/100 sama dengan 1,6 mA. Hasil perhitungan berdasarkan hubungan antara IDS dan VGS yaitu IDS sama dengan 1,6 mA di mana VGS sama dengan minus 0,6. Ini kita transfer ke dalam kurva hubungan antara VGS, IDS, dan VDS. Didapatkan IDS sama dengan 1,6, maka dapat digambarkan hubungan antara IDS dan VDS di mana IDS adalah 1,6 mA dengan VGS sama dengan minus 0,6 volt. Kita transfer ke dalam hubungan antara VGS dan IDS, didapatkan titik yaitu dengan VGS adalah minus 0,6, IDS adalah 1,6 mA. Berikutnya kita ambil satu titik lagi yaitu titik di mana VGS sama dengan minus 1 volt. Berdasarkan perhitungan maka didapatkan hasil IDS sama dengan 10 mA dikali 1 dikurangi VGS adalah minus 1, V bits off nya adalah minus 1 dikuadratkan, IDS sama dengan 10 mA. 1 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0, dikuadratkan adalah 0, maka IDS adalah 10 mA dikali 0, IDS sama dengan 0 mA. Sebagaimana dalam
penjelasan di awal, ketika VGS ini berharga V bits off, maka IDS ini sama dengan 0 miliampere. Kemudian kita transfer ke dalam kurva hubungan antara IDS dan VDS, di mana IDS sama dengan 0, kemudian VGS adalah minus 1. Selanjutnya kita hubungkan titik kerja dari JFET. Yang pertama yaitu titik saturasi, kemudian titik di mana tegangan VGS adalah minus 0,1 volt dengan IDS adalah 8,1 miliampere, kemudian VGS adalah minus 0,3 volt dengan IDS adalah 4,9 miliampere, kemudian titik berikutnya adalah VGS minus 0,6 dengan IDS yaitu 1,6, dan titik VGS sama dengan minus 1 dengan IDS adalah 0. Kita hubungkan antara titik kerja dari JFET, maka didapatkan gambar kurva karakteristik dari JFET N-channel. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa pada grafik hubungan antara IDS dan VDS ini terdapat dua daerah. Yang pertama disebut dengan daerah ohmik, yang kedua adalah daerah aktif. Apa itu daerah ohmik? Daerah ohmik adalah daerah di mana JFET berlaku sebagaimana layaknya resistor. Hal ini terjadi ketika nilai VDS kurang dari harga mutlak V bits off-nya. Jadi ketika VDS ini kurang dari harga mutlak V bits off-nya, yang mana V bits off adalah minus 1, maka ketika VDS ini kurang dari 1, JFET ini berada di daerah ohmik, yang mana ketika terjadi kenaikan VDS maka akan terjadi kenaikan pula arus di IDS-nya. Kemudian setelah VDS ini melebihi harga mutlak dari V bits off yaitu lebih besar dari 1, maka JFET ini berada di daerah aktif, di mana pada kondisi ini arus dari JFET ini tidak akan berubah lagi atau dalam keadaan stabil walaupun VDS ini diperbesar. Berbeda halnya dengan daerah ohmik, yang mana daerah ohmik ini IDS akan mengalami perubahan ketika VDS ini diperbesar. Rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba untuk mengambil satu sampel di mana IDS sama dengan 4,9 miliampere. Kita akan lihat apakah VDS itu berada di daerah aktif, atau dikatakan bahwa JFET berada di daerah aktif atau JFET berada di daerah ohmik dengan VGS yaitu minus 0,3 volt. Maka kita dapat cari nilai dari VDS dari loop yaitu VCC R2 kemudian VDS ke ground, didapatkan rumus yaitu 10 volt sama dengan VR1 ditambah dengan VDS. Maka didapatkan hasil 10 volt sama dengan IDS kali R1 ditambah dengan VDS. Didapatkan hasil yaitu 10 volt sama dengan IDS nya adalah 4,9 miliampere dikali R1 adalah 1 kilo ohm ditambah dengan VDS. Didapatkan nilai yaitu 10 volt sama dengan 4,9 volt ditambah VDS. Maka VDS sama dengan 10 volt dikurangi 4,9 volt sama dengan 5,1 volt. Kemudian kita gambarkan titik VDS ke dalam kurva, maka kita bisa lihat bahwa ketika IDS sama dengan 4,9 miliampere dengan VGS adalah minus 0,3 volt dengan tegangan VCC adalah 10 volt, VDS ini berada di daerah aktif atau JFET ini berada di daerah aktif, di mana arus tidak akan bertambah lagi ketika VDS ini diperbesar. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara menggambarkan kurva karakteristik JFET, hubungan antara VGS, IDS, dan VDS. Selanjutnya kita akan coba simulasikan dari perhitungan-perhitungan yang kita lakukan dengan menggunakan software simulasi untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana hubungan antara VGS, IDS, dan VDS. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan, hubungan antara VGS,
IDS dan VDS pada rangkaian JFET N channel dengan V pitch off adalah minus 1 volt dengan IDSS yaitu 10 mA. Kita akan hidupkan simulasi. Kemudian kita ambil satu titik dengan VGS adalah 0 volt. Maka pada simulasi nilai VGS kita berikan 0 volt, didapatkan yaitu IDS sama dengan 9,51 mA. Pada perhitungan adalah 10 mA. Maka ini menunjukkan bahwa perhitungan ini sesuai dengan hasil simulasi. Dengan VGS adalah 0 volt, didapatkan IDS adalah 9,51 mA. Kemudian kita akan ambil satu titik berikutnya adalah ketika VGS ini berharga minus 0,1, kita akan berikan nilai VGS adalah minus 0,1. Pada perhitungan ketika VGS adalah minus 0,1, didapatkan nilai IDS adalah 8,1 mA. Pada simulasi ketika VGS adalah minus 0,1, didapatkan nilai IDS adalah 8,1 mA. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang kita lakukan ini sesuai dengan hasil simulasi. Berikutnya kita akan ambil titik ketika VGS sama dengan minus 0,3, maka di sana didapatkan nilai IDS adalah 4,9 mA. Kita akan coba berikan nilai VGS adalah minus 0,3. Maka di sana didapatkan IDS sama dengan 4,9 mA. Ini sesuai dengan hasil perhitungan kita. Ketika VGS adalah minus 0,3, maka IDS adalah 4,9 mA. Berikutnya kita akan ambil titik di mana VGS adalah minus 0,6 dengan hasil perhitungan, yaitu ketika VGS adalah minus 0,6, nilai IDS adalah 1,6. Kita akan berikan nilai VGS yaitu minus 0,6. Maka di sana didapatkan nilai IDS adalah 1,6 mA. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan ini sesuai dengan hasil simulasi. Berikutnya kita akan ambil satu lagi titik di mana VGS adalah minus 1 volt. Dengan perhitungan yaitu didapatkan IDS sama dengan 0. Kita akan coba berikan nilai VGS adalah minus 1 volt. Ketika VGS sama dengan minus 1, maka IDS sama dengan 0 mA. Berikutnya kita akan simulasikan hubungan antara IDS dengan VDS, di mana di sana terdapat dua daerah. Yang pertama adalah daerah ohmik, yang kedua adalah daerah aktif daripada JFET. Kita akan coba simulasikan, ambil salah satu titik dengan VGS adalah minus 0,3 volt, didapatkan IDS adalah 4,9 mA dengan VDS adalah 5,1 volt. Kita akan coba hidupkan simulasi. Kita berikan nilai VGS adalah minus 0,3, maka didapatkan di sana IDS adalah 4,9 mA, kemudian VDS adalah 5,2 volt. Hal ini mendekati nilai pada perhitungan yaitu VDS sama dengan 5,1 volt. Dengan demikian arus yang mengalir pada JFET ini berada di daerah aktif atau arus dalam keadaan tetap meskipun VDS ini dinaikkan. Kita akan coba naikkan nilai VDS ketika nilai VDS ini melebihi dari V pitch off. Kita akan amati di sini nilai VDS adalah plus 5,25 volt dengan V pitch off adalah minus 1, maka harga mutlak dari minus 1 adalah 1 volt. Kita akan lihat ketika VDS ini lebih dari 1 volt, maka arus yang terjadi pada daerah
JFET yaitu daerah aktif di mana arus ini akan stabil meskipun VDS ini kita rubah. Kita akan coba rubah nilai VDS. VDS ini turun. Sebagai contoh adalah menjadi 4 volt. Maka IDS ini tetap yaitu 4,9. Kita akan coba turunkan VDS kembali menjadi 3 volt. Kita lihat di sini IDS tetap yaitu 4,9 karena IDS ini berada di daerah aktif atau IDS akan tetap meskipun terjadi perubahan pada VDS. Kemudian kita akan turunkan kembali menjadi 2 volt. Nilai IDS adalah tetap yaitu 4,9. Kemudian kita akan turunkan kembali menjadi 1 volt, yaitu IDS adalah 4,9. Kita akan coba turunkan nilai VDS di bawah V pitch off, yaitu di bawah 1. Apa yang terjadi pada IDS? Maka kita bisa lihat, kita akan coba berikan nilai VDS di bawah 1 volt. Sebagai contoh adalah 0,7 volt, maka didapatkan di sana IDS adalah 4,75 mA. IDS mengalami penurunan yang awalnya dalam 4,9 turun menjadi 4,75 mA. Kita turunkan kembali VDS misalkan menjadi 0,5. Maka di sana kita bisa lihat IDS turun kembali menjadi 4,1 mA. Kita turunkan kembali menjadi misalkan 0,4. IDS berubah turun yaitu menjadi 3,5 mA. Kita turunkan kembali nilai VDS-nya dan seterusnya. Maka yang terjadi pada IDS, nilai IDS ini akan ikut turun. Hal ini menunjukkan bahwa JFET ini akan bekerja sebagaimana resistor ketika VDS ini kurang dari V pitch off atau JFET ini berada di daerah ohmik. Demikian rekan-rekan sekalian simulasi kita bagaimana hubungan antara VGS, IDS dan VDS pada JFET N channel. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dapat difahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.